Jutaan orang yakni peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI harus pontang-panting usai BPJS mereka tidak lagi aktif. Seperti yang terlihat di Kota Depok, Jawa Barat pada Jumat, ribuan warga memadati kantor BPJS Kesehatan setempat untuk melakukan aktivasi ulang BPJS Kesehatan mereka. Salah satu warga bernama Endang Suherni mengaku dirinya rela mengantre sejak pagi lantaran aktivasi BPJS Kesehatan dirinya mendesak, terlebih dirinya tidak lagi bekerja. Kaget banget, karena kan kayak saya ini kan adalah benar-benar orang yang sudah tidak bekerja, suami istri. Terus mati, tidak aktif, jadi saya mau nggak mau kan harus pindah karena setiap bulan saya harus kontrol ke dokter gitu. Di Kota Depok, Jawa Barat, pihak Dinas Kesehatan setempat membenarkan sebanyak 281.725 penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan milik warga Depok dinonaktifkan per 31 Januari 2026. Dinas Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit agar pasien gawat darurat mendapatkan surat jaminan yang dapat digunakan untuk klaim penggantian biaya pengobatan. Itu tetap bisa berobat ke rumah sakit seperti cuci darah, thalassemia yang membutuhkan transfusi darah, tetap bisa berobat ke rumah sakit, nanti dibuatkan surat jaminan pengobatannya, pelayanannya oleh rumah sakit, sehingga nanti rumah sakit mengklaim ke Dinas Kesehatan. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI merupakan ranah dari Kementerian Sosial. Meski begitu, dirinya tengah melakukan koordinasi antara BPJS Kesehatan dan Kementerian Sosial. BPJS kan sudah menjelaskan bahwa ada perubahan dari peserta PBI yang ada dari Kementerian Sosial. Nah, nanti akan ada pertemuan untuk bisa merapikan masalah solusi ini seperti apa yang nanti akan dipimpin oleh Kementerian Sosial dan BPJS. Lalu sebenarnya apa yang terjadi hingga jutaan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI dinonaktifkan? Menurut Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia Tony Samosir, di balik masalah penonaktifan ada masalah yang besar, yakni soal karut-marut data penerima bantuan iuran PBI. Tony menyebut akibat data yang tidak tepat sasaran dan amburadul, masyarakat yang benar-benar tidak mampu justru menjadi korban. Tony pun mendesak pihak Kementerian Sosial melakukan verifikasi lebih dulu sebelum melakukan penonaktifan. Ini masalah struktural, penyusunan data mana ada sampai 2019 penyusunan data terus. Ini 2026 sekarang, kejadian sejak tahun 2019. Ini kayak bom waktu aja, seperti gitu. Penonaktifkan, makanya kalau penonaktifan tersebut dilakukan tanpa verifikasi medis yang benar tadi, ya, tanpa pemberitahuan yang layak, ya, bahkan tanpa jalur darurat untuk kondisi kritis, menurut saya ini sudah bukan lagi sekedar masalah administrasi, ya, tapi bisa masuk ke ranah pelanggaran hak dasar pasien untuk hidup dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak, ya. Jadi ini bukan hal sesuatu yang baru, ini memang kesalahan struktural. Tidak aktifnya kartu BPJS Kesehatan PBI adalah dampak dari penyesuaian data penerima bantuan pemerintah yang dilakukan Kementerian Sosial dan mulai diberlakukan pada 1 Februari 2026. Pembaruan data dilakukan untuk memastikan bantuan iuran BPJS Kesehatan tepat sasaran. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang ditemui pada Kamis 5 Februari telah meminta seluruh rumah sakit tidak menolak pasien meskipun status BPJS Kesehatan PBI mereka sedang tidak aktif. Gus Ipul mengatakan saat ini Kementerian Sosial telah melakukan skema reaktivasi cepat bagi masyarakat yang membutuhkan layanan mendesak. Tim Liputan CNN Indonesia.